Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC full putih seperti contoh yang ada di sini, kecuali di GPU-nya. Dia tuh nggak ada berwarna putih, tapi nggak masalah lah. Tapi rata-rata semuanya tersebut dia tuh berwarna putih. Dari segi casingnya, CPU coolernya, fan-nya, dan juga RAM-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Di harga murah lah, di 7,6 jutaan untuk yang ada di sini. Menggunakan Core i5 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super yang second ya untuk yang ini. Kalau yang barunya tersebut agak mahal, tapi membeli yang second nggak masalah, garansinya masih on. Dan juga di sini part-partnya semua untuk pertembakan berwarna putih, dan juga ini PC-nya untuk gaming udah lebih dari cukup. Apalagi untuk live streaming udah cukup lah untuk beberapa game. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming dan juga yang lainnya, jangan lupa klik subscribe teman-teman pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama. Di sini saya menggunakan Core i5 Gen 10400F yang box ya, bukan yang tray. Kalau yang lama-lama tersebut aku tuh membeli yang tray, tapi kalau yang ini dia tuh yang box, harganya juga pada turun di 1,5 juta. 6 core 12 thread Gen 10. Udah sangat cukup lah untuk bermain game dan juga untuk editing, mempunyai 6 core 12 thread. Seperti contoh yang ada di sini untuk boxnya, bisa dibilang lumayan. Kalau harganya yang tray tersebut di sekitar 1,450, cuma tepat 50.000 aja. Kalau tepat 50.000 ya saya membeli yang box saja sih, supaya lebih ada pajangannya. Ini ya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan Mopo yang ada di sini, Mopo ASRock B560M HDVM.2. Ini yang serinya B560 dan juga ada support untuk Gen 11 juga untuk yang ada di sini. Bermerekan ASRock udah lebih dari cukup lah untuk Core i5 yang dimana di harga 1.330.000. Kalau yang H510 tersebut di 1 jutaan lah, tapi kalau yang ini B560 ya lebih bagus, cuma nambah sedikit di 300 ribuan. Jadi lebih memilih yang ini aja kalau misalnya memakai i5. Kalau i3 ya seri H nggak masalah sih, tapi udah lebih dari cukup yang ada di sini. Selanjutnya saya menggunakan RAM ini, RAM Adata SPG GMX D10 yang berwarna putih seperti contoh yang ada di sini kalau kelihatan di kamera ya. 2x8GB 16GB dengan kecepatan di 3200 untuk yang ada di sini di harga sekitar 720.000 dan sangat menarik lah dari segi temanya full white yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan GPU GTX 1660 Super bermerekan Gigabyte, garansinya masih on sampai di 2025, jadi nyaman. Dari NJT maupun AGS di harga 1.970.000, hampir di 2 juta ya untuk yang ada di sini. Udah saya tancapkan ini, membutuhkan 8 pin aja power ya, masih terbilang irit lah di 8 pin aja. Dan juga di sini menambahkan dari segi boxnya GTX 1660 Super, hampir 2 juta untuk harganya. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari Kio K250, udah saya review di video sebelumnya ya, dimana ada heatsinknya juga di bagian dalam sini udah saya tancapkan. 256GB untuk storage-nya di harga 330.000. Dari segi performa bagus sih untuk yang ada di sini. Dan apalagi udah free heatsink tambahan, sedangkan di sini Oppo-nya belum ada heatsink tambahan. Jadi ya lumayan lah untuk yang ada di sini supaya lebih dingin. Selanjutnya saya menggunakan harddisk juga 500GB, udah saya tancapkan di sini di harga 180.000, bermerekan Seagate seperti biasa lah, second tapi itu lebih bagus daripada baru yang reverse ping. 500GB untuk menyimpan file-file yang besar. Jadi yang nggak usah dikasih di SSD NVMe aja. Kalau NVMe cuma dikasih ke software dan beberapa aplikasi supaya lebih kencang untuk bootingnya. Selanjutnya saya menggunakan ini CPU Cooler Master Hyper 212 LED White Edition. Seperti contoh yang ada di sini, memiliki 4 pipa dan juga fan tersebut berwarna putih. Udah saya review di video sebelumnya untuk yang ada di sini. Sangat menarik sekali lah, berwarna full putih semua. Kalau yang ini di harga sekitar 360.000 kalau nggak salah. Dan apakah bisa mendinginkan Core i5 Gen 10 apa tidak? Tinggal kita lihat aja nanti di akhir video dari segi suhunya. Selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini, Frostfire DK5 500 watt untuk mengangkat Core i5 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super. Udah lebih dari cukup lah, karena full load tersebut tidak sampai di 200 watt kalau nggak salah. Dengan dari aja nanti di akhir video. Kalau yang ini di harga 620.000 untuk DK5 Frostfire 500 watt bronze, yang dimana menggunakan kapasitor dari Jepang, jadinya lebih bagus lah untuk yang ini kualitasnya. Dan juga selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini, casing N-Lag Weight Master yang berwarna putih dan juga tipenya MATX, sangat murah dan juga bagus lah. Hampir sama seperti yang DLM21 mereknya Dragflash, tapi kalau yang ini versi murahnya tapi terlihat sangat bagus sekali. Ada power supply cover,
ATX dan juga banyak fitur pendukung lah. Serta di bagian depannya tersebut yaitu ada mesh-nya seperti contoh yang ada di sini. Dan yang terakhir untuk tambahan saya menggunakan fan juga yang ada di sini, fan dari Faro yang berwarna putih, ada 6 biji. Satuannya 35.000 kali 6 ya 210.000 lah. Di bagian depan ada 3, atas 2, di bagian belakang 1 untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus yang ada di sini. Dan kurang lebih seperti itu untuk part-partnya yang ada di sini. Apakah worth it atau tidak di harga 7,6 juta, 7650 lah. Intinya seperti itu. Yang bertemakan full putih semua. Itu aja dari saya. Kita lanjut saja untuk mereview PC yang ada di sini. Lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian booting Windows menggunakan NVMe Kio KA250. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 13 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detik, tapi kalau yang ini di 13 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe Kio KA250. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan dan juga suhunya. Yang pertama NVMe Kio dia itu 100% semua dan juga node-nya dia itu perfect serta suhunya di 31 derajat terbilang dingin kalau yang ini menggunakan heatsink tambahan dari NVMe Kio-nya, jadinya aman lah di bawah 40 derajat. Lanjut ke harddisknya, dia itu juga sama 100% semua dan juga node-nya dia itu perfect serta suhunya di 28 derajat terbilang ini dingin di bawah 30 derajat menggunakan harddisk second. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe Kio KA250. Untuk membaca mendapatkan di 1836 dan juga menulisnya di 1622. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya, dia itu up to-nya 1600/1100. Dan kalau kita bandingkan, dia itu melebihi semua dari segi membaca maupun menulisnya. Bisa dibilang ini bagus dari segi realitanya. Lanjut ke HW Monitor, yang dimana saya menggunakan Cooler Master Hyper 212 Wet Edition untuk mendinginkan Core i5 Gen 10. Untuk minimal yang mendapatkan di 31 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop. Cuma diam aja, dia mentok paling bawah di 31 derajat. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 60 derajat terbilang dingin juga kalau yang ini. Dalam posisi ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Dan mentok paling atas di 60 derajat terbilang ini aman banget. Menggunakan Cooler Master Hyper 212. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 141 fps menggunakan GTX 1660 Super. Dan juga CPU mendapatkan di 1283 CP untuk yang ini. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan Very High, dia itu mendapatkan di 134 fps. Ini di settingan rata kanan, dia itu masih mendapatkan di atas 100 fps. Apalagi di game GTA Roleplay, dia itu juga masih aman lah untuk game GTA 5. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 114 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan, mendapatkan di atas 100 fps di game Dota 2. Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 69 fps. Ini pun juga masih aman, mendapatkan di atas 60 fps, standar aman untuk gaming lah, dengan gambar yang smooth. Di settingan high masih aman di game Need for Speed Heat. Lanjut ke Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan Very High, dia mendapatkan di 105 fps. Ini pun juga masih aman di settingan Very High, mendapatkan di atas 100 fps di game Apex Legends. Lanjut ke Battlefield 5, settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 65 fps. Ini pun juga masih aman ya di settingan high. Batas aman untuk bermain game lebih smooth di game Battlefield 5 di settingan high.
Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan Ultra dia mendapatkan di 136 fps. Di settingan mentok rata kanan, dia tuh masih mendapatkan di atas 100 fps. Jadinya aman untuk yang ini. Yang terakhir dari segi game Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan high dia mendapatkan di 149 fps. Ini pun juga masih aman, di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps di game Resident Evil 6 menggunakan GTX 1660 Super. Lanjut ke Blender menggunakan project BMW dan dia mendapatkan di 43 detik menggunakan GPU render di GTX 1660 Super untuk yang ini. Yang terakhir dari segi dayanya, untuk minimal yang mendapatkan di 63 watt. Dalam posisi diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, di yang mentok paling bawah di 63 watt terbilang ini cukup boros sedikit ya. Pada samannya di bawah 60 watt maupun di 60 watt lah. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 238 watt. Ini saya tes di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high. Di yang mentok paling tinggi di 238 watt terbilang ini masih standar aman. Masih di bawah 250 watt dari segi maksimal full load-nya. Ini cuma khusus PC ya, bukan monitor dan juga yang lainnya, khusus PC-nya aja. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 7,650, rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen lah, menggunakan Core i5 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super dengan tampilan berwarna full putih semua, kecuali di GPU nggak masalah sih, karena supaya lebih irit dan juga bagus. Meskipun menggunakan GPU second ya, tapi secondnya tersebut dia tuh masih garansi resmi, jadinya aman. Ini bukannya garansi internasional ya. Kalau garansi internasional second dia tuh pasti lebih murah harganya, tapi kalau yang ini yang resmi dia tuh agak mahal. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal kalian beli aja. Jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua menggunakan Core i5 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super dengan tampilan berwarna putih. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.